Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita. Bersama saya Nityanto Yudo. Di program Business Talk kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengusaha kuliner di Jogja. Kita ketemu dengan Mas Fabian Budi Seputro. Halo, apa kabar Mas? Halo Pak Yudo, baik, sehat. Oke, terima kasih sudah datang di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Mas Budi. Oke, tapi sebelum kita ngobrol jauh dengan Mas Budi ini, kalau nanti Anda mengetahui bagaimana perjalanannya Mas Budi, mulai dari awal, kemudian kalau saya mulai dari awal, artinya mulai dari Mas Budi masuk ke dunia usaha, ke dunia bisnis, itu beliau waktu itu masuk di bisnis entertainment. Nah, beliau itu mulai dari Surabaya ya Mas ya. Surabaya. Dari Surabaya mempunyai beberapa bahkan menjadi salah satu yang dipercaya untuk mengelola di Bongo, kemudian di Factory. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang mungkin masih kenal gitu ya dengan Bongo, kemudian Factory, Speng, Hugo. Nah, yang di Jogja terutama karena di Jogja, kemudian ada di Malang, Semarang, Makassar, Pekanbaru, Surabaya, Hugus itu sangat terkenal sekali. Tempat di mana partinya. Kalau Anda pasti masih ingat di situ. Nah, itu adalah beliau yang ada di the man behind Hugus. Kemudian di Foreplay juga di Surabaya. Kemudian juga mendirikan perusahaan entertainment consulting Avega. Nanti kalau pengen tahu, Mas Budi sudah menuliskan cerita di bukunya berjudul Living the Comfort Zone. Anda harus baca di sini karena saya juga sudah baca untuk mengenal seperti apa Mas Budi dengan bisnis dan liku-likunya yang ada di sini. Kemudian yang tidak tiba-tiba setelah Mas Budi berkiprah di dunia dugem, itu tiba-tiba kemudian Mas Budi kayak seakan-akan memutus dan kemudian berpindah ke satu bisnis yang baru, yaitu di bisnis kuliner. Dan kalau bisa saya katakan mulai dari nol ya Mas ya, dari situ. Nah, oke, jadi disitulah kita akan mulai awal ceritanya dari masuk ke dunia kuliner Mas Budi. Okay. Jadi ya itu mungkin jalan Tuhan dan panggilan Tuhan ya. Beberapa saat sebelum kami memutuskan untuk meninggalkan industri nightlife, memang ada beberapa yang apa ya. Jadi ada beberapa fase. Okay. Waktu saya menikah tahun 2008 itu saya memutuskan untuk meninggalkan Hugos. Jadi waktu itu saya pikir saya harus mulai mengurangi pekerjaan sebagai karyawan di tempat hiburan. Maka saat itu saya berhenti dan memutuskan untuk bikin Avega sebagai konsultan. Yang ada di kepala saya waktu itu, kalau konsultan itu berarti tidak involve 100%. Artinya dosanya nggak banget-banget lah, gitu kan? Karena dari luar sistem gitu kan. Nah akhirnya kita jalan Avega. Dalam prosesnya ada beberapa klien yang kita pegang. Terakhir itu kita pegang Bali. Jadi di Bali itu ada Adora namanya. Itu 7 lantai Pak Yudo. Jadi di situ semuanya lengkap. Dari klub, karaoke, lounge, beer house, spa dan sebagainya. Jadi kayak one stop entertainment aja di situ. Iya. Wow. Dan di situ saya merasa lagi bahwa wah ini kalau diterusin gawat nih meskipun di luar sistem gitu ya. Mudah sekali untuk tergoda lagi dan terjerumus lagi. Maka saya memutuskan berhenti. Dan berpikirnya jadi begini, oh kayaknya harus di perusahaan entertainment yang memang tidak ada alkoholnya dan tidak ada perempuannya, maaf. Nah, maka itu yang saya cari. Kebetulan salah satu klien saya di Semarang waktu di Avega itu mau bikin satu family karaoke yang memang mau bikin besar, maksudnya banyak cabang. Dan setelah kita ngobrol, maka saya sepakat untuk join di situ. Ya. Mengelola. Nah, setelah itu jalan,
ada banyak hal yang masuk ke kita, misalnya kayak kejadian-kejadian ada teman yang tiba-tiba meskipun dengan prestasi bagus diberhentikan dari tempat kerjanya. Kemudian saya juga merasa karena kami sudah punya beberapa cabang, maka saya ngerasa bahwa waktu saya tetap aja tersita. Jadi untuk mengelola itu. Ya, Sampai saya berapa harus cabang waktu itu masih 4. Masih 4. Di Jogja? Tidak, jadi Jogja, Solo, Purwokerto. Wah, berarti kan tetap harus ya, dan memang saat itu kita sedang giat-giatnya untuk buka cabang baru. Artinya visit ke luar kotanya itu jadi sering. Iya, hampir tidak pernah berhenti. Sami mawon. Maka terus pemikiran ketiga, saya berpikir bahwa waktu saya di Hugos itu bukan untuk sombong ya, tapi saya masuk ke Hugos itu dari nol sekali. Jadi waktu itu Hugos memang sudah mau ditutup ya. Kemudian ketemu pemiliknya sama saya dan diminta untuk coba ngerjain. Nah, waktu saya berhenti, yang saya alami adalah bahwa saya tidak ada yang nempel ke saya gitu. Artinya brand yang kami bangun dengan darah dan air mata dan waktu dan keringat dan semuanya itu tadi nggak nempel. Jadi you feel it? Ya. Jadi saya pikir ngapain gitu kan? Artinya mendingan saya punya waktu yang saya pakai untuk usaha yang saya miliki sendiri. Maka itu memperkuat. Dan kebetulan saat itu ada satu hal yang kami agak kurang sepakat dengan pemilik Hello tadi yang karaoke tadi. Jadi ada beberapa konsep yang agak diubah yang buat saya agak bertentangan dengan kesadaran tadi gitu ya. Jadi maka ya sudah akhirnya harus berhenti. Saat itu jadi sudah gabungan, kayaknya memang ini momentum yang pas untuk kita berhenti. Terus mau ngapain gitu kan? Nah, saya dan beberapa teman ini kebetulan memang semuanya dari hotel dan hospitality. Yang paling dekat dengan situ pasti ya F&B. Nah, maka kita harus bikin satu usaha F&B. Apa itu? Karena kita di Jogja, ya bikinlah angkringan. Tapi angkringannya ya mesti jangan seperti angkringan yang ada sekarang. Karena kalau nge-fight ke itu juga terlalu berat dan capek. Maka head-to-headnya. Maka kita bikin angkringan yang versi kita agak premium. Premium artinya produknya bagus dan mungkin secara servis pengalaman kami itu bisa dimaksimalkan untuk membuatnya menjadi sedikit lebih premium daripada angkringan yang lain. Oke, saya beri catatan. Karpe. Ya. Biasanya kita pada saat mulai itu karku itu begitu. Oke, karena untuk jadi catatan aja dulu nanti. Oke. Kemudian kami bikinlah angkringan. Premiumnya tadi salah satunya adalah dengan produk tuh kami bikin sendiri. Jadi kami nggak mau terima dari titipan. Nah, berjalanlah itu. Dalam proses perjalanan ada beberapa hal yang kita temuin. Misalnya, ternyata kelas menengah yang kami bidik tadi pada saat makan di tempat makan yang didisplay, kemudian displaynya sisa dikit, dia nggak mau ambil karena menurutnya iki siso-siso pasti gitu ya. Jadi dibiarin sama dia. Nah, kalau kita punya 40 item, kemudian per item sisa 10, saya punya 400 porsi yang kebuang tiap hari. Nah, meskipun kita sempat bikin satu strategi, bikin satu second brand yang memang hanya menjual sisa-sisa tadi. Setelah semua outlet tadi tutup. Tapi itu ternyata effortnya juga berat sekali. Nah, kemudian ada kejadian lagi bahwa jadi waktu itu kami ini involvementnya masih sok di manajemennya aja Pak Yudo. Jadi nggak involve tidak di marketnya. Tidak bisa memproduksi dan sebagainya karena kami pikir ya mungkin ada pemikiran bahwa kita kan orang manajemen mestinya bisa lah mengelola itu. Ternyata tidak semudah itu. Artinya orang-orang yang berurusan dengan kami sekarang itu beda dengan di masa kami mengelola yang dulu-dulu. Jadi sering terjadi misalnya si tukang masak kami yang si A pegang sate BCD misalnya, tiba-tiba nggak masuk, maka sate BCD hari itu nggak jual. Dan kami nggak bisa bikinnya. Terus Terus ya macam-macam hal yang buat kita
tidak pernah kebayang akan unexpected gitu. Iya. Misalnya lagi, Pak, tadi bumbunya saya ubah soalnya kayaknya enakan versi saya gitu. Kita ya. Jadi standarisasinya jadi berubah. Iya, saya baca ya. Nah, maka kita pikir, wah kalau begini terus lama-lama kan salah ini arahnya. Karena saya waktu itu kepingin memang saya punya bisnis yang saya benar-benar kuasai 100%. Nah, akhirnya singkat cerita itu angkringan kita tutup. Kita ganti menjadi konsep Sate Ratu. Jadi beberapa item yang paling laku tadi kita transformasi ke Sate Ratu, tapi dibikin dari fresh. Sorry, ini masih di angkringan? Tidak, jadi sudah selesai ini eranya angkringan. Era angkringan sudah selesai, maka beberapa item tadi kita jual di Sate Ratu, kita pertahankan, tapi dengan kondisi servingnya beda. Kalau tadi di angkringan sudah matang, kalau di Sate Ratu dari mentah, fresh benar-benar. Baru ada order. Betul. Nah, pada saat itu ketiga teman saya tadi kebetulan harus berhenti atau pulang ke asalnya masing-masing, maka tinggal tiga teman itu siapa tadi? Soalnya belum cerita tadi. Jadi tiga teman ini ada Pak Lanang. Oh, Pak Lanang. Ada Pak Dirge dan satu lagi Kemal. Jadi Pak Lanang harus pulang ke Lombok dan dua ini harus berhenti karena beberapa alasan. Sehingga berakhirlah era angkringan. Jadi waktu sebelum berhenti kita sudah sepakat mau mengubah ke sate. Oh, sebetulnya sudah ada. Ya sudah, kita akan berubah tanggal sekian. Tapi dalam proses itu mereka ternyata harus berhenti. Jadi tinggal saya doang. Untuk ini one man show. Iya. Artinya untuk ini single fighter. Betul. Single fighter. Betul. Untuk kemudian cuma di situ ada kemarin sempat ada saya baca juga. Jadi untunglah pada saat dia berpindah dari angkringan untuk ke Sate Ratu di tempat yang baru ini masih istilahnya tim masih ada ya, sehingga perpindahan itu masih setelah itu baru kemudian mereka menyebar istilahnya memisahkan diri. Waktu sudah hampir pindah itu sisa bertiga. Sisa bertiga. Kemudian setelah fix pindah malah sisa sendiri. One man show akhirnya. Jadi pada saat di angkringan di Sate Ratu itu tahun berarti 2016 bulan Maret ya. Jadi angkringan itu hanya sekitar 1 tahunan ya. Untuk estimasinya sekitar 1 tahunan. Walaupun padahal waktu itu sempat 4 cabang ya. Kalau saya lihat sempat di Lipo, kemudian sempat Jadi itu memang pemikiran agak maruk dan sombong. Jadi kita merasa bahwa orang kita mengelola tempat hiburan di berbagai provinsi bisa dengan omset jauh lebih besar, mosok ini nggak bisa gitu. Jogja lagi cuma sekitar areanya. Ternyata memang beda. Jadi memang beda dan akhirnya kita dari beberapa cabang, kita memang saat itu menggebu-gebu sekali. Jadi setelah buka satu, sebulan kemudian buka lagi satu, sebulan kemudian buka lagi satu. Langsung? Ya, memang cepat sekali. Dan akhirnya sudah kayaknya nih mesti kita jadiin satu aja dulu supaya kita fokus. Kemudian kita sisain yang di Jalan Solo itu. Nah, meskipun itu pun akhirnya kita harus berubah lagi ya. Untuk kemudian tahun 2016 tutup. Kemudian setelah itu malah single fighter untuk kemudian masuklah di era Sate Ratu. Nah, satu yang sempat tadi saya menjadi pertanyaan saya adalah siapa yang menemukan rumus formula resep dari Sate Ratu yang disebut dengan sate merah, sate lilit, kemudian ceker tugel. Pasti Anda penasaran dengan nama-namanya itu kan? Anda harus coba deh pokoknya. Tapi itu yang menjadi dari dulu pada saat saya pertama kali mencoba dan sampai sekarang tuh saya belum. Artinya setelah kemudian membaca ini kan tidak ada siapa yang istilahnya meng-create untuk menu-menu tersebut atau resep-resep tersebut. Jadi memang kami bersama-sama awalnya sudah punya gambaran waktu di angkringan bahwa kita tidak boleh hanya menjual sate yang umum di angkringan, artinya usus, telur puyuh dan sebagainya. Kami harus punya beberapa yang memang bikinan sendiri. Maka diferensiasi itu yang disasar oleh Mas Budi. Next. Nah, dari situ kami coba pelajari aneka sate di Indonesia.
Terus kita coba, akhirnya ketemulah sate merah itu dan sate lilit waktu itu. Oh, sate merah dan sate lilit. Ya, jadi waktu itu lilitnya masih bentuk sate, Pak Yudo. Kalau sekarang kan tidak. Sate seperti di Bali ya? Iya, sate lilit Bali kan makanya waktu disebut sate lilit kok nggak ada ininya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau yang ceker memang itu sebenarnya resep istri saya. Jadi kami suka makan balungan kalau dulu. Tapi kalau mau jual balungan kan agak sedikit ribet, maka kita bikin ceker. Dan kenapa sebenarnya itu dinamain ceker tugel, karena kan kita potong-potong. Ya, dipatah-patah biar gampang makan. Biar gampang makannya, sebenarnya tujuannya itu. Jadi yang menemukan itu ya kami bersama-sama, kemudian setelah di Sate Ratu memang ada touch up lagi sehingga menghasilkan taste yang sekarang. Yang sampai saat ini. Buat Anda yang suka dengan pedas level unlimited, Anda harus coba itu. Karena buat saya nggak cocok, karena pedas sekali. Tapi Anda yang suka dengan kepedasan, Anda bisa merasakan atau mencoba ceker tugel itu. Oke. Nah, jadi setelah itu kemudian mulailah di era era Sate Ratu itu ya. Nah, gimana proses suka dukanya pada saat menjalankan Sate Ratu? Berarti hampir 5 tahun. Ya, sampai sekarang hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Berarti kan sudah banyak ini suka. Artinya untuk mempertahankan, ini kebayangkan dengan angkringan aja nggak sampai 1 tahun, dan ini malah more than 3 years, itu sudah sangat fenomenal sekali ya. Artinya untuk sesuatu yang dijalankan sendiri, mulai dari awal, dan berarti kan harus memperkenalkan suatu produk, walaupun memang sate merah sudah ada di angkringan, tetapi kan kalau boleh saya ini kan correct me if I'm wrong, itu bahwa customer-nya berbeda. Gitu. Nah, karena kalau saya juga baca di sini Anda sempat kehilangan customer yang ada di angkringan, yang sebetulnya seharusnya kalau itu bisa dibawa juga ya ke bisnis Sate Ratu yang baru ini. Nah, sekarang bagaimana konsep awal Anda memulai bisnis Sate Ratu ini? Anda butuh berapa orang, kemudian nanti boleh juga nanti berapa modalnya, atau nanti paling tidak apa saja yang harus dipersiapkan, supaya paling tidak ini juga sekaligus membuat referensi atau gambaran buat teman-teman yang mulai nanti mau masuk di dunia kuliner gitu. Jadi saya sebenarnya kalau market sebenarnya tidak terlalu berubah, Pak Yudo. Jadi waktu kita di angkringan, waktu kita setting angkringan Ratu, kita sudah tahu bahwa kita harus ambil market tamu bule dulu. Dari awal. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara untuk bisa diterima di the whole market menurut kami saat itu, dengan cara lebih cepat dan lebih mudah. Memang effortnya untuk dapat asing di awal itu sulit sekali. Tapi kita tahu kalau itu sudah kena, turis asingnya kena, nanti geser ke turis domestik jauh lebih mudah. Geser lagi ke market Jogja lokal jauh lebih mudah. Maka memang dari awal kita kerjain itu. Cuman memang tadi yang terjadi waktu dari angkringan ke Sate Ratu, waktu itu kita memang sudah set. Angkringan ini lokasinya harus disewakan jadi kita juga nyewa ya, harus di handover ke temen yang kita kenal. Supaya kita bisa masang pengumuman di situ, kita bisa ngomong, kalau ada yang nyari Sate Ratu pindah ke sana gitu. Memang kita sudah strateginya begitu. Nah, ternyata adalah satu temen yang sewa. Tapi dia buka 1 bulan, habis itu di bulan kedua buka, tutup. Bulan ketiga buka, tutup. Bulan keempat buka, tutup. Akhirnya hilang. Nah, karena kami ini marketnya di wisatawan, maka kepindahan itu kan akan sulit buat mereka untuk menangkap. Untuk ada di mana itu. Nah, jadi waktu kami di angkringan, memang pertama kali kami dikenal itu lewat TripAdvisor. Jadi di angkringan Anda sudah menggunakan TripAdvisor? Ya, karena memang itu setting kita dari awal begitu, harus masuk dulu ke TripAdvisor. Bagaimana supaya bisa masuk? Saat itu kita berpikir kita harus ada di satu lokasi yang tidak boleh terlalu turistik. Kenapa? Karena kalau terlalu turistik dan ternyata yang makan banyak turisnya, ya biasa aja. Ya jelas kamu banyak turisnya, wong kamu di Prawiro Taman, misalnya begitu. Tidak ada added value sama sekali. Tapi kalau nyempil-nyempil, ya nggak ada turis yang lewat, gitu kan? Maka kita pilihlah Jalan Solo. Nah, dari Jalan Solo itu
1-2 hari itu sudah langsung ada orang Singapura yang nginep di sekitar. Saya lupa apakah di Aston ataukah di hotel itu. Datanglah makan. Karena masih sepi Pak Yudo. Jadi kita ngobrol juga lama sampai malam sekali. Buat mereka itu impresif. Wah, owner mau untuk catat. Produk oke, berinteraksi sama owner. Dan kebetulan kami juga sudah membekali knowledge sedikit lah tentang Jogja, tentang ini itu. Jadi ya nyambung kan. Dia balik ke hotel mungkin cerita breakfast ketemu sesama temen. Gue semalam makan di bla 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 bla. Dia posting di TripAdvisor dan seterusnya. Memberikan referensi. Akhirnya itu menjadi satu jaringan. Menjadi satu jaringan. Nah begitu pindah ke Sate Ratu, TripAdvisor itu tidak bisa di switch Pak Yudo. Jadi kalau saya pindah ya saya harus balik dari nol. Jadi kita tidak bisa ngomong. Tapi apakah, apakah di notes atau di deskripsinya nggak bisa ditambah bahwa sekarang kita pindah di situ sehingga pada saat mereka membaca itu mereka bisa, kalau mereka membaca informasinya kan ada. Sekarang pindah di situ. Saya belum dengan TripAdvisor. Selama belum ketahuan nggak apa-apa. Jadi sempat waktu itu kita juga nulis setiap ada review, kita bawanya, kita say thanks dan sebenarnya terus kita ngomong next month kita pindah ke sini gitu. Tapi begitu sudah ada orang yang melaporkan bahwa dia datang ke titik lama dan kita ternyata tidak ada, langsung di blacklist. Langsung hilang. Oke. Maka padahal Anda juga menggunakan TripAdvisor untuk Sate Ratu. Ya. Tapi kan Sate Ratu orang belum tahu. Belum tahu, karena ini masih baru kan. Sehingga ini walaupun ini ownernya sama, tetapi dengan ini yang berbeda dan dua bisnis yang berbeda dianggap sesuatu yang separate. Betul. Gitu. Demikian juga di Google. Di Google My Business itu juga balik nol lagi. Tapi kembali, kayaknya memang Tuhan yang ngarahin jalan saya untuk pindah ke sini, Pak Yudo. Jadi dipermudah ternyata. Begitu. Kita di Sate Ratu ya ada. Setelah beberapa hari ada satu orang Singapura lagi. Jadi rupanya dia sempat membaca review yang lama dan dia nyari bener. Nah ternyata ada satu statement kita yang pindah ke situ itu sama dia dicari. Ketemulah itu. Dan mulai dapat lagi. Tapi ya memang sayang karena kita sudah dapat ratusan review di Angkringan. Posisi kita waktu itu, TripAdvisor itu waktu itu belum membagi ke dalam kabupaten dan kota. Jadi Jogja as a province. Jadi begitu orang ngetik Jogja, Sate Ratu, Angkringan Ratu nomor 1 Pak Yudo. Begitu ke Sate Ratu kan dari bawah lagi masih. Dari bawah orang tidak tertarik untuk datang. Maka itu memang butuh effort lagi. Tapi semenjak di Angkringan, saya sudah yakin bahwa ini proyek pasti akan berhasil. Cuman kesalahannya adalah kami kemarin kurang involve terlalu dalam. Maka setelah di Sate Ratu dan involvementnya kita sudah full, saya juga sudah pelajarin detail bikinnya, produksinya, saya melayani sendiri dan sebagainya. Saya yakin bahwa ini akan berhasil. Tapi kapan? Buat saya 3 tahun. 3 tahun pasti baru berhasil. Saya ngomong ke istri saya, kamu mesti siap-siap 3 tahun urip soro. Sanggup? Sanggup, ya sudah. Saya tahu bahwa saya akan agak lumayan tuh 3 tahun kemudian. Jadi beratnya hari demi hari awal itu buat saya, udah ini proses aja. 1 bulan, 2 bulan. Tapi saya tidak minus Pak Yudo. Artinya usaha ini menghasilkan uang, tapi kecil sekali memang. Nah itu yang saya putar terus. Kecilnya itu sesuai dengan ekspektasi, katalah kita mungkin Mas Budi juga bisa membuat semacam kayak cash flow projection gitu ya. Apakah masih on expectation atau masih bisa di bawah, tapi kemudian mendekat, otomatis kan pasti akan meningkat begitu ya? Iya. Jadi memang perkiraan saya waktu itu paling kita dapat sebulan ya profit 3 juta 4 juta. Maka profit tadi 1,5 juta buat gaji saya, 1,5 juta buat gaji istri saya, 1 juta buat menambah modal. Dan itu terus begitu. Catat. Dan 2-3 bulan pertama memang cukup berat Pak Yudo. Saya juga 2-3 bulan pertama itu ditawarin ada 3 tempat yang 2 malah cukup besar untuk join lagi. Dengan bisnis yang
dulu. Seperti Iya, dulu. iya. Tapi saya ya sama sekali tidak tertarik. Nggak sampai begitu sih Pak Yoyo. Jadi saya begitu dibilangin, ayo wis ikut aku lagi. Ikut aku, bukan ikut aku lagi. Ikut aku, package-nya terserah yang kamu mau. Sampai sebegitu? Iya. Saya bilang, tidak mau. Saya nggak nanya package-nya berapa. Lu gila? Itu, enggak. Ya itu yang terjadi. Saya digila-gilain. Jadi, entertainment itu yang membesarkan saya lah. Saya Itu dari nol sekali, saya punya network sudah di sana. Tapi kalau nggak saya tinggalin, ya saya akan tetap di situ. Atau kalau saya balik Kucing, ya saya mungkin saat itu solve lah the problem, tapi akan mengulang problem yang sekian tahun yang lalu. Maka saya pikir, ya saya nunggu 3 tahun juga nanti sana ke sana. Dan itu yang terus saya perjuangkan. Kami itu berdua, saya sama istri, sampai mungkin hampir 1 tahun cuman berdua. Jadi yang waktu masih di depan itu masih di depan. Di Jogja Paradise di depan itu. Jadi saya yang bakar, istri yang di dapur. Nanti kadang-kadang kalau agak rame ya kami saling nge-serve dan sebagainya. Terus itu yang terus kami lakukan. Dan memang karena saya terjun, jadi saya tahu pasti problemnya apa. Semuanya saya pahami, cara menyelesaikannya saya tahu, tamu saya handle, komplainnya saya tahu, semuanya saya tahu. Jadi relatif mulus Pak Yoro. Jadi dan Anda selalu keep in touch them personally. Iya. Itu kuncinya. Ya. Ya 1 tahun itu memang saya benar-benar terjun langsung dan total. Itu memang saya ngalamin proses. Saya bersyukur saat itu saya bikin mulai dari kecil. Jadi saya waktu awal tuh modal awal nggak sampai 20 juta Pak Yudo. Saya memang sudah menyiapkan tabungan untuk berjaga-jaga tapi nggak kepake karena akhirnya kami hidup dari perputaran revenue tadi. Jadi saya bersyukur mulai dari kecil karena saya tumbuh bersama dengan tumbuhnya bisnis. Kalau seandainya saya waktu itu agak gede, langsung rame, pasti itu tamu datang brul, saya bakarnya nggak sempurna, kapok dan sebagainya. Jadi saya ngalamin, saya baru bisa bakar 1, tamunya ya 1 yang datang. Saat saya sudah bisa bakar 2, tamunya baru 2, artinya terus bertumbuh. Iya, terus. Dan istilahnya berjalan seiringan gitu ya, dengan capacity yang ternyata ya itu Gusti Allah ngatur itu betul, juga. Gitu. Betul, itu yang saya syukurilah dan keyakinan tadi ternyata benar dan mulailah kelihatan. Meskipun belum signifikan sampai dengan 2 tahunan itu ya growth-nya kecil sekali. Iya. Karena tadi saya lihat. Terus kemudian yang pada saat tahun ketiga yang seperti Anda ekspektasikan itu bagaimana? Jadi saya 2 tahun pertama itu sudah mulai rame, turis sudah banyak lagi. Saya mulai pakai karyawan. Karena sebelum pakai karyawan itu saya nggak bisa ninggal lama-lama. Istri saya ini kalau sama orang bule agak pucat pasi dia. Oh, keder gitu. Ya, dia agak takut meskipun dia bisa ngomong, tapi kadang agak takut. Nah, saya mulai pakai karyawan dan saya paksakan untuk mulai keluar karena saya 1 tahun pertama itu saya berdua sama istri, saya kartu mati Pak Yudo. Jadi saya tidak bisa sales call, saya nggak bisa main, saya nggak punya temen, hidupnya benar-benar sudah di warung. Saya sadari itu bahwa sekarang sudah waktunya saya mulai keluar. Maka 1 tahun itu kami pakai karyawan, saya mulai beraktivitas keluar. Salah satunya saya join di RKB itu. Oke. Dan saya bersosialisasi. Iya, bersosialisasi dan saya perlu dapat mindset ada satu pengusaha. Baru, benar, ya. benar. Karena kalau nggak begitu mungkin juga nggak bagus saya pikir kan. Mindset saya masih ada lah, pengaruh mindset karyawan itu masih ada sekali. Maka 2 tahun itu sudah agak lumayan. Kemudian saat itu ada lomba. Jadi Kecap Bango bikin lomba penerus warisan kuliner. Oh, tahun berapa ini? Itu berarti 2018. 2018. Sebelumnya saya tahu Bango itu punya acara namanya penerus warisan kuliner yang bikin acara di Jogja mengundang kuliner-kuliner se-Jogja yang otentik. Nah, kami dari awal kan memang mau jadi produk otentik. Otentik, Nah, maka saya berpikir bahwa saya harus ikut pameran itu.
ternyata untuk ikut pameran itu nggak mudah, harus terbukti keotentikannya. Jadi dikurasi dulu, kayak Ya. semacam kurasi. Iya. Nah, satu-satunya cara untuk mempercepat supaya bisa masuk adalah saya harus didengar oleh orang Bango. Mereka bikin lomba lah itu pasan. Saya mesti masuk ke sini, mesti lolos ke babak final supaya dapat pengakuan itu. Maka saya ikutlah pintu Bango. Kita masuk final. Dari 9.000 peserta, kita salah satu dari 22 finalis. 9.000 peserta. Nah, kita final ke Jakarta, tidak menang. Tapi memang dari situ orang Bango tahu saya. Artinya begitu besok ada acara yang tadi kuliner, pameran kuliner itu, pasti saya diajak lagi. Meskipun ternyata berikutnya tidak pernah di Jogja. Tapi saya dapat poin sekali karena saya di Jakarta semakin dikenal. Dan ternyata exposure mereka kepada kami para finalis itu luar biasa Pak Yodo. Oh gitu? Ya, jadi memang kita dibikinin Facebook Ads, kita dibikinin macam-macam. Oke. Jadi nggak dapat apapun, tapi itu dapat sudah exposure. sangat menolong, Iya. sangat membantu sekali di dalam bisnis. Jadi not just hanya sekedar lomba saja, tetapi mereka terus mendorong untuk selalu dalam menjalankan bisnis itu ya, terutama di marketing. Betul. Dan di sana saya ketemu banyak sekali pengusaha yang sudah gede-gede, salah satunya yang menang kan empek-empek Nyonya Kamto itu. Jadi kebayang dengan outlet sebanyak itu bagaimana empek-empek didistribusikan dan sebagainya, itu jadi tahu dari situ. Artinya banyak sekali ilmu lah selama 3 hari di Jakarta itu. Sepulang dari situ ya tidak langsung, tapi mulai ada kan karena exposure tadi. Ya. Kemudian ada satu lomba lagi yang bikin backcraft. Jadi namanya Food Startup Indonesia. Oh ya, Food Startup. Nah, tahun 2000. saya ikut yang 18 juga. Yang 18. Jadi kami akhirnya lolos terkurasi. 1 dari 100 yang terkurasi. Pameran di Surabaya 3 hari, lomba di Surabaya 3 hari. Warung tutup dong? Nah, warung harus tutup. Iya, saya ke sana soalnya. Pas waktu itu lomba. Pas itu ya. Nah, sebelum itu saya sudah, itu bulan pengumuman lolos ke Surabaya itu bulan Juni. Jadi kita harus buat pitch deck diajukan dan ternyata kita lolos. Sebelumnya saya sudah tertarik di belakang, tapi waktu itu ada yang nempati di tempat Sate Ratu sekarang. Oh, yang sekarang ya. Itu pindah tahun berapa itu? Kalau sebelum saya nanti sampai pindahnya itu nanti pas tutup tadi. Oh, oke. 2018 ini pas 2018. FSI. Oke. Sebelumnya saya sudah lihat belakang itu tertarik. Wah, kayaknya sudah waktunya untuk ke sini. Ya, gitu. dan juga lebih besar. Ya, karena waktu itu, jadi ceritanya sekitar April-Mei setelah saya bangun tadi, depan ini waiting list-nya sudah agak banyak. Oh, Nah, iya karena tempatnya kecil. Ya, kan? cuma 4 meja. Ya, untuk nunggu. Samping saya itu ada bakso, Pak Yudo. Jadi, ya, sampai sekarang akhirnya bakso itu saya titipin tamu. Kan lama-lama saya dibacok juga kan. Akhirnya, udah wes kayaknya saya harus ngelirik belakang. Belakang itu masih ada yang nempatin. Waktu itu ada satu brand yang nempatin, yang menjelang Juni ternyata dia tutup. Oh. Setelah itu saya dapat pengumuman bahwa lolos ke Surabaya. Ya sudah, istri saya ajak pindah belakang. Nggak mau dia. Wah, tempat jelek begini, suwung, gitu lah. Saya bilang, harus pindah, karena pasti nggak cukup. Grafik saya waktu itu naik terus. Dan saya sudah melihat bahwa 1-2 bulan ke depan pasti waiting list bisa sampai 1 jam. Maka harus pindah. Oke. Sebentar. Ya. Pada waktu masih di luar, masih di depan, ya, sampai nanti pindah di belakang, itu sudah berapa negara? Depan itu 53 kalau nggak salah. 53 ya. Jadi 53, setelah itu yang sampai sekarang 84 itu sudah dari belakang, sudah di belakang. Ya. Oke, lanjut. Terus kemudian kami berangkat ke Surabaya. Jadi tadi sudah sepakat pindah ke belakang ya Pak. Okay. Akhirnya kami ke Surabaya, sekaligus belakang itu kita renovasi. Jadi pada saat kita tutup sekalian. Ya. Sekalian ditutup, ini sekalian direnovasi. Betul. Ikut FSI nggak menang. Jadi cuman sebagai 100 terkurasi aja. Tapi saya juga banyak dapat hal baru lagi lah. Yang memang itu menambah insight, menambah macam-macam. Udah habis itu selesai, kita pindah ke belakang.
masa-masa akhir sebelum pindah itu tamu-tamu dari UGM Fakultas Kedokteran Gigi itu mulai banyak Pak Yudo. Nah, sampai tahu bukan dari tamunya dari dosen ya? Dosen atau dokter? Mahasiswa kedokteran gigi UGM. Ya. Itu datang dan semakin lama semakin banyak. Saya sempat berpikir ini bakal jadi market baru nih kayaknya kalau ngelihat growth-nya mereka. Maka setelah pindah ke belakang, benar ternyata bahwa apa yang saya prediksikan marketnya akan jadi seberapa tadi, ternyata boom terjadi seperti itu. Pasti salah satunya karena FSI juga, karena itu saya expose, prestasi itu saya expose juga. Terus kemudian UGM semakin banyak, wisatawan asing juga tetap terus semakin banyak, wisatawan domestik makin banyak lagi. Saya dapat UGM itu ya kayak mahasiswanya sering makan, orang tuanya datang dari luar kota diajak. Pasti diajak. Besok orang tuanya perjalanan bisnis ngajak. Jadi saya tumbuh di orang luar Jogjanya kuat sekali, Jogjanya mahasiswa tadi juga kuat sekali. Nah, itu terus tumbuh. Dan semakin signifikan tumbuhnya. Itu yang agak di luar prediksi. Itu yang kemarin tadi diceritakan yang over prediction itu tadi. Meskipun salah satu. Meskipun saya juga siapkan timnya saya sudah siapkan. Artinya karena saya harus ngelatih tukang bakar itu 3 bulan, Pak Yudo. Jadi kalau sampai just only membakar sate. Ya. Karena kalau sampai saya salah perhitungan di situ, saya pasti delay-nya terlalu lama nanti, bottleneck-nya kegedean. Nah, saya selalu siapkan tim lebih untuk bakar terutama. Jadi terus naik dengan sangat signifikan, kemudian ada lomba lagi. Nah, saya kan selama ini klaim bahwa Sate Ratu itu disukai wisatawan dari berbagai negara sudah 84, tapi kan tidak ada klaim rasa yang enak, yang bukan oleh saya, yang formal. Oke. Nah, maka saya harus ikut lomba yang nasional dan benar-benar reputasinya bagus. Datanglah itu Unilever bikin lomba ngulik rasa. Nah, kalau ngulik rasa ini pesertanya nggak banyak, cuma 3.000. Jadi ada 3 kategori, soto, sate, dan nasi goreng. Oh iya, itu makanan Indonesia. Iya, memang itu konsepnya memang mau mendorong soto, sate, nasi goreng, masakan khas Indonesia, dan kita ikut dan menang. Makin moncer nih. Lalu datanglah COVID. Nah, pada saat itu benar perkiraan tadi yang mahasiswa tadi jadi segmen baru yang memang tumbuh dengan sangat cepat. Karena memang mereka mungkin karena aktivitas media sosial dan sebagainya, jadi memang snowball effect publikasinya itu menjadi lebih lebih cepat gitu ya. Wow, gitu Pak Yudo. Menarik. Dan saya sampai haus. Enggak. Nah, jadi menariknya saya adalah bahwa pada saat Mas terlepas dari bagaimana nanti di manajemennya, tetapi yang saya tadi sempat mencatat itu adalah bagaimana Mas Budi memanfaatkan event dan juga memanfaatkan media untuk paling tidak mempromosikan atau memperkenalkan produk. Gitu. Pertama dari TripAdvisor, kemudian mengikuti berbagai event dan event tidak hanya sembarang event, karena event juga harus disesuaikan dengan tujuan kita. Tidak hanya sekedar event, termasuk juga mungkin pameran-pameran juga diperkenalkan yang dari produk itu. Nah, itu tadi saya terlihat masih sukanya, dukanya Mas. Dukanya nanti kalau saya ngomong nggak ada sombong ya. Iya, congkak itu Mas. Nggak boleh. Karena bagaimanapun juga walaupun mungkin kecil tetapi paling tidak apa yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan atau paling tidak diperhatikan dan juga dipersiapkan oleh teman-teman terutama pelaku kuliner ya terhadap bisnis kuliner ini. Karena seperti tadi bahwa salah satu keputusan yang paling tepat
dan saya katakan tepat sekali adalah untuk memilih tidak ada makanan lain di tempat Mas Budi selain sate merah. Tok, sudah itu aja. Bahkan itu tadi nanti saya akan nambah. Sekarang sudah ada diversifikasi walaupun tidak bisa makan di situ, tetapi ada ayam bakar, frozen. Satu itu. Dan kedua, sejak dari awal Mas Budi juga menjual rahasianya. Artinya bumbunya juga bisa diperoleh di situ. Anda boleh masak di situ. Saya cuma nanya, nanti kalau orang juga dagang dengan produk Anda gimana gitu. Nah, itu yang itu yang nanti pertanyaan berikutnya. Tapi yang tadi yang saya pengen tanyakan, atau paling tidak bukan duganya, tetapi apa yang perlu tadi sebetulnya kalau tadi pada saat Mas Budi menceritakan itu adalah Anda bisa menangkap poin-poin apa yang ada di situ. Karena saya mencatat banyak poin yang harus kita lakukan dan harus kita jalankan dan siapkan pada saat kita masuk di dunia bisnis, terutama di kuliner. Nah, sekarang hal-hal apa lagi yang terutama yang nanti terkait dengan duganya ya. Artinya ini nanti akan lebih banyak nanti terkait pada produk dan terkait pada pasar kita gitu. Mungkin selama ini yang agak menjadi problem buat teman-teman yang lain yang di kuliner itu menurut saya ya Pak Yudo ya, adalah soal konsistensi. Konsistensi untuk terus berjuang. Saya untungnya kan sudah tahu bahwa 3 tahun tadi saya pasti agak dalam tanda kutip soro gitu. Artinya saya terus konsisten, saya tidak mengubah jenis makanan yang saya jual. Even quality. Iya, termasuk kualitas. Nah, kadang-kadang kualitas tadi begini, ada orang-orang tertentu yang timbang rugi akeh-akeh lebih baik merugikan tamu. Kalau saya lebih baik saya rugi sekarang, tapi tamunya cerita karena puas, dan in the future saya akan dapat itu berlipat-lipat. Nah, mungkin itu yang cukup penting soal konsistensi. Jangan gampang berubah produk, jangan gampang mengubah rasa karena berbagai masukan yang itu sebenarnya subjektif sekali. Nah, ini dia. Jangan kemudian orang enak terus langsung dirubah. Itu baru 1 orang. Nanti kalau ada 10 orang berarti nanti bisa jadi ngerubah 10 kali. Ya. Soro itu nanti. Ya, jadi itu. Terus termasuk juga harga. Kalau saya di harga memang saya sudah bikin surveinya, saya sudah analisa bahwa itu harga terbaik. Memang pasti akan ada orang yang bilang kemahalan, berarti dia bukan market saya. Akan ada yang bilang kemurahan, yang mungkin juga akan seneng aja sih gitu. Jadi saya selama ini tetap di pet yang saya bikin sendiri. Saya waktu bikin pet memang sudah mempertimbangkan banyak hal. Tapi di situ setelah saya putuskan saya nggak mau belok-belok dengan berbagai masukan itu. Masukan saya tampung iya, apakah saya aplikasikan belum tentu. Termasuk juga yang bilang kurang pedes, bikin yang ini, yang itu, yang ini. Masa jual sate kalau saya nggak suka sate gitu. Saya kadang batin yo gak usah meren gitu kan. Nah ora yo ning kene kan akeh menune kan bisa makan pesan yang lain ditempatkan di tempat situ. Yang penting minumnya tetap di tempat saya gitu. Betul. Nah, jadi mungkin konsistensi. Terus memang yang agak sulit adalah bisnis pada saat awal itu memang agak sulit memprediksi hasil. Jadi fluktuasinya memang itu dia tinggi sekali. Tapi saya pikir ada cara lah untuk mempelajari itu. Ya pasti akan ada luputnya. Kita pernah satu periode sudah angkanya X gitu. Prediksi kita ke depan pasti segini. Ternyata luput sehingga harus buang-buang barang misalnya. Ya sudah ya memang itu masih 3 tahun itu. Mungkin kalau secara data memang masih yang begini-begini, tapi kan polanya sebenarnya sudah kelihatan. Itu yang mungkin sulit di situ. Terus kalau di Indonesia masalah SDM, memang sulit sekali untuk dapat SDM yang saya sekarang tidak terlalu idealis Pak. Jadi kalau saya dulu saya maunya staff yang begini dengan dengan banyak standar. Saya pikir kalau saya jalanin itu di sekarang dengan mereka yang pas untuk pekerjaan di tempat saya, pasti saya stroke. Artinya akhirnya saya memang harus mengadjust itu, menyesuaikan. Dan sekarang saya sampai ke kesimpulan bahwa saya mau cari staff yang agak berumur aja, yang mungkin sudah lebih stabil dan ora neko-neko dan mungkin ada sisi baik bahwa mereka mungkin cari kerjaan di tempat lain juga sulit. Maka mungkin saya bisa jadi saluran berkat lah buat mereka.
Ya SDM nggak bisa dapat bagus-bagus banget, nggak bisa, tapi ya kita coba optimalkan itu aja. Mungkin itu dukanya sih. Oke. Nah, Nah sekarang bicara dengan produk. Sebelum tadi saya nanti ngomong masalah diversifikasi, termasuk tadi produk. Bagaimana dengan bahan baku? Karena ini kan faktor sangat krusial sekali. Begitu Anda menggunakan satu ayam, dan ayam itu pastinya kan harus mempunyai suatu, Anda tentunya mempunyai suatu. Bagaimana menentukan itu, dan kemudian bagaimana menyiapkan itu? Apakah Anda menggunakan vendor atau Anda harus belanja sendiri ke pasar untuk mencari? Ya, kalau ayam saya punya vendor. Oke. Jadi kita memang bisa mengamankan itu dengan ukuran dan umur ayam, Pak Yudo. Meskipun nanti sebenarnya ada cerita-cerita saat kita masih volume kecil dengan volume besar tuh ternyata butuh treatment yang beda. Tapi mungkin ayam relatif lebih mudah. Yang agak sulit memang cabai. Cabai kita tidak bisa beli cabai bermerek. Nanti cabainya cabai itu gitu kan. Kadang-kadang cabai itu ternyata kalau musim hujan lebih, misalnya tidak pedas daripada musim panas. Dan sebagainya. Itu dia. Karena kami makainya pola menggunakan gramasi, maka ya sudah, patokan saya gramasi. Pokoknya 2 kilo ya 2 kilo. Kadang-kadang bisa jadi lebih pedas, kadang-kadang tidak. Tapi itu memang harus kami ambil, karena nanti kalau tidak pakai gramasi tapi pakai taste saya misalnya, akan makin subjektif, akan makin lebar kemana-mana. Nah, jadi tetap kita pakai gramasi, meskipun harus diakui kadang-kadang akan ada saat di mana sate merahnya kok lebih pedas ya, gitu. Itu akan terjadi. Iya. Bahan lain, gula merah relatif sama, juga sulit mencari yang bermerek. Tapi sekarang kebetulan karena saya sudah sama katakan petani begitu, jadi relatif lebih stabil. Ya, relatif lebih stabil. Kalau lain-lain, saya rasa nggak terlalu. Nah, jadi dalam waktu 1 hari itu sampai berapa kilo ayam? Berapa kilo ayam, atau hitungannya nanti berapa kilo ayam jadi berapa tusuk untuk dalam 1 hari? Karena selain sate merah, juga Mas Budi juga punya namanya sate kulit. Wah, itu leker. Kita coba. Kalau jumlah berapa ya kita sudah ada istilahnya, sudah ini kan belum bisa dikatakan konsistensi untuk tolak ukur ya. Sudah mulai bisa kebaca lah. Kalau mungkin 50 kilo sudah masuk pasti. 50 kilo? Ya, 50 kilo sudah. Daging ya? 50 kilo daging ya? Itu bisa jadi berapa tusuk itu? Karena gede-gede loh. 2 kilonya kita itu 70 tusuk, Pak. 2 kilo jadi 70 tusuk? Ya. Jangan dihitung, Pak, nanti sombong. Bukan. Saya. Bukan dia, congkak. saya juga nanya tuh sehari berapa tusuk gitu terjualnya gitu. Wah, itu nanti hitungannya. Oke. Nah, itu tadi adalah cerita Mas Budi tentang bagaimana suka dukanya menjalankan bisnis Sate Ratu. Nah, tiba-tiba pada waktu saya kemarin ke sana, beberapa hari sebelumnya sih, karena pada waktu COVID, kalau nggak salah itu muncul tiba-tiba ada saat ayam bakar. Dan ayam bakar aja ya, yang baru ayam bakar itu. Why you create this the new produk gitu? Oke. Jadi yang pertama, banyak sekali tamu yang minta sate merah untuk dibawa jauh, jadi oleh-oleh, disimpan di satenya. Ya. Di kulkas dan sebagainya. Yang selalu kita larang. Jadi kita selalu bilang, lebih baik kalau makan sate merah ya di Sate Ratu. Ini soalnya saudara saya minta, lebih baik jangan dibawain. Why? Karena taste-nya pasti berubah. Oke. Kalau taste berubah itu nanti orang begitu dapat, ekspektasinya dia tadi akan hancur. Iya. Wah, ternyata cuma semene tok, nggak enak-enak banget juga. Itu bahaya buat saya. Karena freshnya itu tadi. Ya. Jadi lebih baik dia nggak bisa makan sampai dia datang ke Jogja dan ternyata. Terima kasih. Berarti paling tidak Anda juga mengajak orang untuk datang ke Jogja gitu kan. Selain ke Sate Ratu, mereka juga bisa berkeliling ke Jogja. Betul. Nah, itu yang pertama. Terus kemarin saat COVID, kita kan tutup 2 bulan, Pak Yudo. Ya. 2 bulan itu 1,5 bulan saya benar-benar tidak beraktivitas. Saya tidak mau bersinggungan dengan pihak ketiga. Saya liburkan staf semua dan benar-benar di rumah.
2 minggu terakhir itu orderan bumbu merah itu banyak sekali. Yang memang sudah sejak lama Yang ya. sudah sejak itu lama. udah. Dan permintaan sate merah lagi tadi makin kenceng. Kangen, Mas. Iya. Nah, sebagaimana kita tahu produk frozen food saat-saat itu kan memang lagi banyak sekali diminta karena orang pengen lebih secure dan sebagainya. Nah, saya pikir saya nggak mungkin kasih sate merah frozen. Saya nggak mungkin kasih sate merah dingin. Maka saya harus punya produk yang memang taste-nya rada mirip-mirip sate merah, tapi bisa saya frozen. Iya. Maka bikinlah kita ayam bakar frozen. Ini frozen doang. Jadi kalau ada orang datang, saya minta ayam bakar. Nggak ada. Saya jualnya frozen. Kenapa? Satu, kalau saya jual di tempat, effort saya nambah lagi. Benar. Saya nanti tidak fokus. Catat. Gitu. Dan kedua, saya yakin bahwa market frozen itu besar sekali. Dan saya harus sudah nyiapin dari sekarang. Karena ke depan pasti orang yang nyari makanan frozen makin banyak. Iya. Lahirlah ayam bakar frozen. Yang memang hanya dijual frozen. Iya. Dan satu lagi kalau saya boleh menemukan satu alasan kenapa kok jual hanya ayam frozen tidak dimasak di situ. Yeah. Paling tidak mereka kan tidak tahu rasanya kalau fresh seperti apa. Jadi ya pada saat itu karena kan tidak di-compare kan? Yeah. Karena di-compare sate fresh dengan sate yang nanti sudah beberapa hari di luar kota kan pasti akan berbeda. Itu yang dijaga oleh Mas Budi. Yeah. Sedangkan ini sate ayam bakar frozen itu kan belum pernah ditahu rasanya kayak apa. Yeah. Kalau nggak dibakar, dibuka dan dimakan. Betul. Untuk satenya itu kan. Ya. Kalau kurang enak pasti yang salah dia yang masak, bukan saya. Oke. Dan ternyata kebutuhan tadi cukup bagus ya. Cukup bagus. Frozen itu berarti Anda juga coba pertimbangkan itu. Kalau untuk makanan-makanan apa yang bisa di frozen atau paling tidak bisa dibuat untuk jangka panjang. Itu yang bisa disimpan atau paling tidak bisa dimasak untuk tidak mesti harus sekarang tetapi untuk kedepannya lagi. Itu. Oke? Nah, oke. Terima kasih sudah menginterogasi Mas Budi nih tadi dari ceritanya sejak awal dan bagaimana suka dukanya dan wani soro itu tadi yang Anda harus jaga dan konsisten. Itu apapun yang terjadi. Ya konsisten terhadap kondisi waktu awal-awal gitu ya Mas Budi, termasuk konsisten pada waktu COVID ini. Benar-benar sih nggak ada yang tidak merasa sengsara, semua juga soro, tapi gimana untuk tetap harus menjaga itu, bahkan timbul produk baru gitu. Timbul satu produk baru. Oke, terima kasih Mas Budi. Catatan terakhir untuk mereka teman-teman apa Mas Budi? Untuk mereka yang bergerak di bidang kuliner khususnya secara umum ya. Mungkin karena Mas Budi juga punya pengalaman sudah more than 5 years terutama untuk di bidang kuliner ini buat teman-teman. Yang sering sekali saya lihat adalah bahwa pengusaha kuliner terutama yang dari generasi seumuran saya itu anti sekali dengan teknologi. Nah, ini ya buat saya sayang sekali karena itu mutlak. Nah, itu nanti kaitannya dengan sebenarnya punya kemauan untuk belajar atau tidak. Pada saat orang tertentu sudah bilang bahwa saya gaptek, maka saya nggak jalankan. Gitu. Nah, ya sudah. Sementara dunianya berbeda. Maka memang harus mau belajar. Dan yang harus dipelajari pertama kali adalah soal teknologi. Dalam konteks sekarang, saya bounce back karena COVID termasuk cukup cepat, Pak Yudo. Jadi agak, saya bayangkan sampai Agustus itu paling baru 20%, 25%. Kebetulan sampai hari ini saya sudah hampir di 50%. Jadi sudah agak cukup lumayan. Kenapa? Karena sosial media. Jadi itu saya pikir harus dan mutlak untuk dilakukan. Kalau belum ngerti ya belajar. Kalau sudah ngerti manfaatkan dan kembangkan, belajar terus. Nah, problemnya biasanya budgetnya belum ada. Ya, buat saya, kalau Anda tidak mau keluar budget sekarang, sampai besok 10 tahun lagi bisnis Anda ya pasti akan tetap segitu-segitu aja. Dan itu excuse biasanya. Nah, kan seperti nanti saya selalu katakan, kalau Anda mau dapat paus, umpannya ya harus tuna. Tapi kalau umpan Anda teri ya untuk bandeng wis alhamdulillah gitu kan.
Ya. Itu. Jadi itu. Nah, terakhir sebenarnya pertanyaan, tetapi ini hanya personal aja sih Mas Budi, tetapi sangat menggelitik saya sejak saya ketemu dengan Mas Budi beberapa tahun yang lalu itu. Saya menanyakan, setelah Anda melanglang buana ya dari di Bali, di Surabaya, bahkan asli Malang, kemudian kok nemplok di Jogja ini forever atau just another place for you to jump to another dreams gitu. Oke. Waktu saya masih di Hugos, saya kebetulan waktu itu pengen Hugos Jogja ya? Hugos Jogja. Hugos Jogja itu sebenarnya adalah head office-nya Hugos, Pak. Oh, malah. Ya. Dulu padahal kan di Malang. Malang yang pertama, Okay. Jogja adalah head office. Maka saya banyak di Jogja karena itu. Jadi waktu itu saya sempat keliling-keliling untuk cari tanah dan rumah begitulah. Kayaknya lucu juga gitu ya, kalau di Jogja ada begitu. Dan saya muter-muter sampai saya masuk ke Jalan Kabupaten di Taman Alamanda itu, yang saya tertarik lihat rumahnya. Dan Cinta pada pandangan pertama. iya, saat itu saya memutuskan bahwa saya akan stay di Jogja. Kenapa? Salah satunya karena saya merasa saat itu orang Jogja jauh lebih hangat, jauh lebih warm. Ya. Meskipun ada sisi lain yang juga cukup mengganggu karena saya orang Jawa Timur yang biasa blak-blakan begitu, mungkin agak sedikit kaget juga dengan itu. Tapi saya dalam proses perjalanan ini ya suka jatuh cinta juga ke Jogja dan memang memutuskan untuk tetap stay di sini sampai akhir hayat. Iya, oke, sip. Oke, terima kasih Mas Budi. Sangat mencerahkan sekali dan saya juga mendapatkan banyak masukan-masukan dan referensi juga dari apa yang dijelaskan. Dan setelah saya juga membaca, Anda jangan lupa, Anda baca di sini. Gimana caranya dapat buku ini? Anda harus datang ke Jogja, Anda harus datang ke Sate Ratu, tempatnya di Food Court Jogja Paradise, itu di Jalan Magelang, dekat dengan Jogja City Mall depannya. Jadi Anda tinggal jalan kaki saja. Di sana juga ada Rich Hotel, kemudian ada beberapa hotel di sana. Jadi Anda bisa nanti untuk berkunjung ke sana dan Anda bisa, masih ada ya Mas buku? Ada. Masih ada, bukunya masih ada. Judulnya Living the Comfort Zone. Di sini termasuk bagaimana membuka bisnis mulai dari awalnya Mas Budi. Tidak hanya sekedar itu saja, tetapi bagaimana sejak awal membuka bisnis itu. Dan dari sini kemudian saya mendapatkan apa yang saya kenal dengan Mas Budi itu adalah dia tidak hanya sebagai kreator, tapi dia juga, ini sampai catat, dia itu create the people. Kalau Anda nanti baca di sini, create the people, create the product, create the market, create the event, dan juga create the life. Itu Mas Budi. Oke, itu tadi obrolan kita dengan founder dan owner dari Sate Ratu yang ada di Jogja, Mas Febian Budi Saputro. Semoga bisa menjadi referensi dan wawasan untuk kita semua dalam menjalankan bisnis, terutama di kuliner. Sampai jumpa dan selamat berjuang.